Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman ataupun adik-adik yang udah hadir pada sore hari ini mengikuti acara kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai acara ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman ataupun rekan-rekan, ada yang tahu tentang apa itu konseling kelompok? Tidak. Ya baik, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu memberikan bantuan kepada individu dalam sebuah kelompok. Nah, kita itu membantu itu untuk memecahkan masalah yang dialami oleh satu kelompok itu. Jadi kita dalam satu kelompok itu harus memecahkannya secara bersama-sama. Nah, ada yang tahu nggak tahap-tahap dari konseling kelompok? Enggak tahu. Baik, saya akan menjelaskannya. Tahap-tahap dari konseling kelompok itu ada tahap pembentukan, ada tahap peralihan, ada tahap kegiatan, dan ada tahap pengakhiran. Nah, ada nggak yang tahu dari tujuan konseling kelompok? Enggak, Bu. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu untuk menambah wawasan, untuk memecahkan suatu masalah, untuk kita dapat memahami diri kita sendiri secara matang, terus dapat menerima diri kita sendiri, dapat percaya kepada diri sendiri, dan dapat menentukan sikap dan pilihan kita. Nah, kata pepatah kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Desi Rahmayanti, dipanggil Desi. Hai Desi. Hai, Desi. Hai, Kak Desi. Hai. Dan saya mau lebih kenal lagi pada teman-teman ataupun adik-adik sekalian. Mulai dari Kak. Perkenalkan, nama saya Dika Puspita Nasution, biasa dipanggil Ade. Perkenalkan, nama saya Elita Berbangun, biasa dipanggil Elita. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Uma, biasa dipanggil Dimas. Perkenalkan, nama saya Wiwat Ciprupia, biasa dipanggil Bibi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Kurniawan, biasa dipanggil Irfan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wais Irja Setiawan, dipanggil Wisnu. Keren. Ini saya akan membuat bukan games, tapi seperti games lah ya kan. Sambung nama. Dimulai dari saya ya. Contoh nih. Nama saya kan Desi. Terus Desi, Ade. Baru kamu menyebutkan dari nama saya dulu, baru nama kamu. Ngerti? Ngerti nggak? Boleh? Mau dimulai dari yang mana nih? Dari Mana sih Dari boleh? sini aja. Dari mana? lanjut Ya udah, mulai aja dari kiri ya. Dari kamu ya. Oke, Dari kamu ya. gas. Awal terakhir itu. Saya Desi, kamu Wisnu. kan udah saya bilang. Desi. Dari Desi Wisnu. Desi, Wisnu. Nah. Oh, iya. Ulangi. Boleh. Desi, Desi, Wisnu. Desi, Wisnu, Irfan. Desi, Wisnu, Irfan, Wiwi. Desi, Wisnu, Irfan, Wiwi, Ade. Desi, Wisnu, Irfan, Wiwi, Ade, Elita. Desi, Wisnu, Irfan, Wiwi. Ade. Ade. Lanjut. Ade. Elita. Kak Elita. Dimas. Nah, udah pada kenal dong pastinya. Udah dong. dong. Hai, Kak Ade. Di sini kan konseling kelompok itu kan membahas masalah pribadi. Nah, konseling kelompok itu dia membahas masalah pribadi, dan dia itu minimal itu kan dalam konseling kelompok itu ada 5 orang dan maksimal itu 10 orang. Dan konseling kelompok itu bersifat pribadi atau kerahasiaan. Jadi, yang di dalam kelompok ini yang akan merahasiakannya dari siapapun. Jadi, jangan ada yang tahu dari masalah yang akan kita selesaikan. Misalnya kamu mau cerita nih sama kawan-kawan kamu, kan nggak mungkin. Kan ini bersifatnya pribadi ataupun bersifat kerahasiaan, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, kan itu bimbingan dan konseling kelompok itu kan membahas masalah pribadi kan. Jadi saya mau tanya nih kepada kalian satu persatu, apa sih masalah yang ada di dalam diri kalian atau masalah yang ingin kalian ungkapkan? Boleh
Dimulai dari mana nih? Kak Dari Ade. Ade. Ade terus ya. Kalau enggak seling-seling. Iya. Saya punya masalah di kuliah. Saya kan introvert. Jadi saya kurang akrab gitu sama teman-teman kuliah saya. Jadi kayak mereka rasa saya itu ngejauh gitu, kayak nggak punya kehidupan sama mereka gitu. Padahal ya saya tetap mau berteman sama mereka gitu. Nah, berarti kan masalah si Ade ini kan dia orangnya introvert ya kan. Berarti dia tuh kurang terbuka dirinya kepada orang-orang sekitarnya gitu. Terus masalah kamu? Saya Kak, iya. Paling insomnia lah Kak, kan sekarang kuliah online, jadi dosen-dosen banyak ngasih tugas, jadi begadang. Sekarang libur nggak bisa tidur cepat, keikut gitu. Kasian banget ya. Kasihan ya. Iya. Masalah Kalau masalah kamu? Eskul. Saya punya masalah di ini Kak. Kekurangan jam belajar karena kebanyakan ikut eskul Kak. Kalau masalah kamu? Masalah aku sebenarnya ribet sih Kak. Ribet Aku ya? punya teman Ah, namanya ah. gimana sih Kak? Aneh ya masalahnya. Itulah aku bingung. Dia sering cerita sama aku, gimana aku bingung selesainya. Salahnya dia. Berarti dia tidak mau juga tuh. Takutnya makanya aku nih Jadi masalah. kok terus ngomong dia? Hah? Terus masalah Kalau kamu saya Irfan? Kak, kan sekarang masa pandemi. Jadi belajar tuh daring dari rumah, jadi tuh stres lah gitu. Stres ya, berarti Irfan ini mengalami stres ya kan? Iya. Kalau Masalah saya kayak kecanduan sama game gitu, jadi tidurnya oh, anak kurang. gamers, anak gamers, anak gamers. Supplier. Anda pada tahu nih masalah yang ada pada kalian-kalian semua. Nah, jadi saya mau tanya, masalah mana sih yang mau kita selesaikan secara bersama-sama dalam konseling kelompok ini? Menurut saya Kak Elita. Iya, soalnya kasihan dia matanya juga udah kayak panda gitu kan. Berarti apa tadi masalah kayak Rita? Insomnia. Insomnia. Oh, insomnia. Susah tidur. Ya, susah tidur ya kan. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Apa sih biasanya yang membuat insomnia itu? Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh ajukan tangannya ya. Ya, Dimas? Kebanyakan minum kopi. Kebanyakan minum kopi. Ih, anak kopi dia, gengs. Yang lain ada yang tahu atau mau? Sebenarnya insomnia itu adalah sebuah penyakit yang timbul karena kita terbiasa tidur lama gitu. Jadi kan diri kita sendiri yang ngeset jam tidur. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa tidur jam 2, jam 3 larut malam, maka lama-lama kita kebiasaan, itulah yang akan membuat insomnia itu terjadi. Nah, menurut pendapat Kak Ade, insomnia itu disebabkan oleh biasanya kita kebiasaan tidur, kurang tidur gitu ya kan. Biasanya entah kita melakukan aktivitas yang lain atau apa gitu. Ada yang lain pendapatnya? Nggak ada. Nah, saya mau tanya nih, tahu nggak sih biasanya ngatasi dari gejala insomnia itu? Yang tahu boleh ajukan tangannya. Ya. Minum obat tidur. Minum obat tidur. Betul, itu dia satu-satunya cara. Terus ada yang tahu lagi? Dengerin lagu sebelum tidur. Dengerin lagu sebelum tidur. Nah, kan tadi udah kita bahas tuh masalah yang dialami sama Kak Elita. Terus kan kita bahas bagaimana sih cara menanganinya ya kan. Saya lihat nih agak boring nih ya. Agak boring nih kan. Iya lah. Kayak mana kalau kita main games dulu? Gimana tuh Kak? Boleh. Sambung kata. Agak Caranya Kayak kasih tahu TV dulu. itu kan Kak. Yang kayak mana tuh Kak? Misalnya nih ya. Aku. Kamu ulangi kata saya dulu yang pertama tadi. Aku makan. Makan. Baru kau tambah lagi kata mungkin. Aku makan nasi. Nah, aku makan nasi di Ah, kamar. ah. Gitu ya? Ya, seperti itu gamesnya ya. Terus habisnya kapan Kak? 2 kali ya, 2 kali putaran. Aku inget nggak ya, astaga. Ayah kayaknya ya. Enggak, gampang sih. Oh random aja Kak gitu. Dari sini ke sini Ah, random.
Boleh ya? Sana sih. Boleh kita mulai? Dari siapa nih? Dari kakak lah. Kakak, bantu di sini. Sini, ke sini. Biar Sini. susah Kak. Sini, Ah. oke. Curang. Boleh nih mau. Random aja. Oke, Kakak mulai nih ya. Saya lagi Ya. Saya lagi makan. Saya lagi makan brokoli. Saya lagi makan brokoli di pantai. Saya lagi makan brokoli di pantai sambil Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang. agak aneh ya. Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang, kecebur. Diulang lagi. Iya, kita lanjut. Saya lagi makan di pantai Brokoli. di pantai sambil berenang, kecebur basah. Iya pernah. Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang kejebur basah kuyup. Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang, kejebur, basah kuyup. Waktu itu. Terus Dimas, Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang kejebur basah kuyup. Waktu itu tangan saya keriput. udah kakek ya, udah tua ya. saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang basah kuyup. Kejeburnya belum? Udah enggak, kejebur. Basah kuyup kejebur. Kejebur basah kuyup. Ulang ya. Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang kejebur basah kuyup. Waktu itu tangan saya keriput. Mati aku. Keriput dan kedinginan. Saya nih agak susah yang saya ya. Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang kecebur basah kuyup. Waktu itu tangan saya keriput dan kedinginan. Lalu saya Saya apa yo? Saya lupa. Saya sendiri pun saya lupa. Kepanjangan. Saya lagi makan brokoli di pantai sambil berenang kejebur basah kuyup. waktu itu Waktu itu tangan keriput, kedinginan. lalu Lalu saya pulang. ketiduran. Mati. Ketiduran. Kita udah main games nih, udah agak pikirannya udah nggak itu ya kan, udah nggak tegang, udah nggak bosen kan. Nah, sebelum kita masuk ke acara yang penutup, saya akan ngasih solusi untuk masalah si Erita tadi ya kan insom. Menurut saya insom itu memang kita kayak kurang tidur, entah ada aktivitas yang lain yang membuat kita kurang tidur. Kadang ada yang kadang kita tuh bisa insom, entah kita memang diri kita sendiri yang aduh belum mau tidur nih, nanti tiba-tiba aduh ngantuk banget nih mau tidur, tapi perasaannya tuh matanya tuh belum mau tidur tapi otaknya itu udah mau tidur gitu. Menurut saya mau ngasih solusi ya. Menurut saya itu bisa kayak saudari Ade tadi dengerin musik, terus kita biasanya tuh kalau mau dengerin musik entah yang agak mellow, terus entah yang kalau yang suka-suka DJ itu ya biasanya tuh agak cepat tidur kalau dengerin musik, menghayal. Terus ya kita tuh bisa juga tetapkan di hati kita, aduh pengen tidur, terus letakkan handphonenya, tutup aja matanya pejam ya kan, entah menghayal apa, terus biasakan diri untuk kita tidur di bawah jam
jam 12 ke atas gitu. Jadi biar kita terbiasa tuh tidurnya cepet. Kan biasanya manusia itu tidur itu dari jam 10 ke atas kan. Dan waktu tidur kita itu 8 jam satu hari, ya kan? Mungkin itu saja yang bisa saya kasih kesimpulannya, ya kan. Jadi kan masalah ini kan udah kita selesaikan nih, ya kan. Nah, saya mau ke depannya Kak Elita atau Elita ini bisa menerapkan jam tidur yang baik untuk dirinya biar mata pandanya itu nggak terlalu tebal, ya kan? Biar cantik. Mungkin buat 1 minggu ke depan, ya kan, bisa lah menerapkan itu, dengerin musik atau melakukan atau kita menghayal atau apa gitu, biar jam tidurnya itu cepat, biar tepat waktu gitulah, ya kan. Nanti saya akan nanya tuh, kita bahas aja di grup PA, ya kan. Nah, dan sebelum kita mengakhiri ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikut kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Maaf kalau misalnya banyak kesalahan kata dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.